Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal kultum ini, izinkan saya mengajak diri saya dan kita semua untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Termasuk nikmat dunia, khususnya nikmat rezeki. Tapi coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak uang yang kita hamburkan hanya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Berapa kali kita membeli sesuatu hanya karena promo. Dan berapa banyak orang yang rela berhutang hanya untuk memenuhi gaya hidupnya yang FOMO. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era digital ini, banyak saudara-saudara kita yang terjebak dalam budaya konsumtif. Hari ini, kita hidup di zaman di mana gaya hidup konsumtif dianggap sebagai simbol kesuksesan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana sayatini wa kana saytanu lirabbihi kafur. Yang artinya, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa orang yang berperilaku boros adalah saudara setan. Dan perilaku tersebut akan membawa kepada kemudaratan, kemiskinan, bahkan kesia-siaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana budaya konsumtif dapat merugikan kita. Yang pertama, orang yang konsumtif akan kehilangan rasa cukup. Orang yang konsumtif akan selalu merasa dirinya kurang. Lihatlah bagaimana para koruptor yang memiliki penghasilan yang tinggi, tetapi rela mengambil hak masyarakatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah ada habisnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dampak yang kedua adalah terjebak dalam utang berbasis riba. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat saat ini, banyak tawaran pay letter, cicilan tanpa DP, diskon besar-besaran, bahkan promo Ramadan sale yang seringkali membuat kita lupa diri. Akibatnya, terjebak dalam utang berbasis riba, membuat keuangan berantakan dan hidup dalam kecemasan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan karena gila. Jangan sampai riba membuat diri kita gila. Kejarlah sesuatu yang bersifat berkah agar diri terhindar dari hal-hal yang dapat menghancurkan jiwa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebagai seorang muslim dapat bertahan di tengah badai konsumerisme ini? Jawabannya adalah kembali kepada sistem keuangan yang Allah ridhoi, yakni sistem keuangan syariah. Hal utama yang dapat kita lakukan adalah menjadikan takwa sebagai filter konsumsi dan landasan hidup sederhana. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, ma'ala mangtasod. Tidak akan jatuh miskin orang yang berhemat atau hidup sederhana. Kemudian, mempelajari dan menerapkan prinsip keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, sebelum menekan tombol beli sekarang, hendaknya kita berhenti sejenak. Lalu tanyakan pada diri kita, apakah yang kita beli ini sesuai dengan kebutuhan kita? Atau hanya sebatas keinginan belaka? Karena dalam prinsip keuangan syariah, hal ini disebut dengan maslahah,
yaitu mengutamakan apa yang menjadi manfaat dibandingkan kemudaratan. Kemudian yang kedua, memprioritaskan zakat dan bersedekah. Sebelum membelanjakan harta kita, sisihkanlah sebagian untuk bersedekah dan berzakat. Hal ini tidak akan mengurangi harta kita, melainkan sebagai investasi di akhirat kelak dan akan dibukakan pintu rezeki lainnya dan Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Kemudian yang ketiga, jauhilah riba dan gharar agar rezeki yang kita dapatkan menjadi lebih berkah dan halal. Dan yang terakhir adalah gunakanlah produk keuangan syariah. Saat ini kita bisa menggunakan bank syariah, keuangan syariah, investasi syariah, dan fintech syariah. Semua produk ini dibuat agar kita bisa bertransaksi tanpa riba dan mendapatkan keuntungan yang halal, alih-alih terjebak dalam impulsif budaya konsumtif. Semua produk ini dibuat agar membantu kaum muslimin agar lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Saudara-saudara keimanan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kehidupan finansial di mana setiap rupiah yang kita keluarkan menjadi sebuah investasi di akhirat kelak. Sudah saatnya kita beralih dari pay letter berbasis bunga menjadi layanan pembiayaan berbasis syariah. Dari tabungan konvensional berubah menjadi tabungan berbasis akad wadiah atau mudharabah. Sudah saatnya kita mengubah paradigma dari pemimpin pasar menjadi hamba Allah yang taat pada syariat. Keuangan syariah bukan berarti membatasi, melainkan membebaskan diri dari hawa nafsu dan perbudakan materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati kepada kita semua agar bisa bertahan di tengah budaya konsumerisme ini dan memberikan kebijaksanaan dalam mengelola harta kita. Semoga kultum ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.